Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dery akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi handphone Vivo P5 ataupun P5s tombol on off nya tidak bisa berfungsi. Jadi kita bisa cas tapi tidak bisa di on kan seperti itu. Jadi gampang sekali, jadi teman-teman bisa bongkar terlebih dahulu. Ini sudah kita bongkar, nanti kalau teman-teman belum bisa bongkar ada video tutorial untuk cara bongkarnya. Nah, untuk kondisi tidak bisa mengecas, tidak bisa di on kan, teman-teman cek dulu, kita bongkar untuk back covernya. Di back cover ini ada on off nya untuk tombol luarnya. Jadi sebelum penggantian fleksibel on off nya, ini ada fleksibel on off, dia menjadi satu antara volume atas, volume bawah, dan power on off. Nah, jadi dia menjadi satu fleksibel seperti itu. Jadi sebelum penggantian coba kita cek dulu untuk ditekan di tombolnya ini. Jadi dicek fisik, kalau misalnya masih bisa ditekan, masih bisa dihidupkan, berarti hanya tombol luar saja yang bermasalah. Misalnya karetnya yang sudah habis seperti ini. Ini karetnya ini ya, habis di bagian dalam. Kalau karetnya habis di bagian dalam bisa kita gunakan karet. Jadi ini kita buang, kita congkel, kemudian kita ganti menggunakan karet. Bisa ambil dari karet gelang seperti, ataupun yang paling mudah karet gelang kita potong setipis mungkin supaya bisa masuk seukuran seperti ini. Jadi selanjutnya kita bisa lem menggunakan lem Alteco seperti itu. Kemudian bisa kita pasang lagi. Kalau misalnya tombol luarnya yang bermasalah seperti itu, bisa kita tes di sini. Kalau masih berfungsi, bisa ada spailing seperti itu, masih bisa ditekan kemudian hidup. Nanti 100% di back covernya seperti itu, di tombol di back covernya ataupun tombol luarnya ini. Dan di sini ada karet di tombolnya ini. Kalau misalnya habis, dia tidak sampai ke tombol bagian dalam seperti ini. Bisa kita ganjel menggunakan karet yang baru, ini kita buang. Di dalamnya ini kita congkel, kita menggunakan jarum, kita buang yang hitam bagian dalam, kemudian kita ganti dengan karet yang kita ambil dari karet gelang seperti itu. Kemudian untuk menempel bisa kita masukkan, diperkuat dengan lem Alteco seperti itu, sedikit saja. Setelah kering baru kita masukkan seperti ini. Jadi harus dipaskan untuk karetnya itu supaya mengganjal di tombol ini. Jadi harus mengenai tombol yang di bagian dalam seperti ini. Jadi setelah kita pasang, kita tes, kita masukkan, kemudian kita tutup. Jadi kita coba, kalau misalnya ada spelling, ada pergerakan, kita bisa ditekan seperti masih bisa, berarti sudah pas. Tapi kalau misalnya masih belum bisa, bisa dibongkar lagi untuk dibesarkan ataupun dikecilkan untuk karetnya seperti itu. Kita tes di tombolnya. Kalau tombol atasnya misalnya masih berfungsi, volumenya disamakan saja seperti itu. Jadi kalau sudah selesai bisa kita tutup kembali. Tapi kalau misalnya sudah hilang, bisa kita ambil dari bekas karet yang tebal, bisa kita masukin saja untuk darurat supaya tidak kita congkel menggunakan obeng untuk menghidupkannya seperti itu. Jadi kalau untuk menggantinya bisa ganti tombol luarnya ini, ataupun juga bisa ganti bersamaan dengan back cover. Jadi kalau back covernya satu set sudah dapat untuk tombol luarnya seperti ini. Kalau misalnya tombol luar originalnya masih bagus, kita ambil saja untuk tombolnya, kemudian kita pindahkan ke sini. Ini bisa dilepas. Dia menjadi satu untuk tombol luarnya, antara tombol on off dan volume dia menjadi satu. Jadi kalau misalnya hilang, jadi bisa kita ganti saja back cover, kemudian kita ambil back covernya seperti itu. Untuk pemasangan mudah, tinggal seperti ini saja. Itu kalau misalnya tombol on off bagian luar yang rusak. Tapi kalau untuk bagian dalam ini mudah, kita copot saja seperti ini. Kita harus bongkar menggunakan baut. Di sini ada baut plus, kita gunakan obeng plus, jadi untuk mengganti fleksibel on off nya ini. Kalau misalnya ini tidak bisa ditekan lagi, masih tidak bisa hidup, berarti ini yang rusak, kita harus ganti. Nah, ini menggunakan soket, jadi hanya kita buka baut ini saja, kita buka menggunakan obeng plus biasa seperti ini. Nah, ini plat penutupnya sudah selesai, sudah kita lepas. Nah, ini ada kabel fleksibel, ini kita congkel saja menggunakan kuku. Nah, ini sudah selesai. Ini bisa kita copot. Ini menggunakan lem double tip untuk pemasangan. Jadi kalau misalnya
di fleksibel on off yang baru tidak ada double tipnya, bisa kita belikan double tip di toko alat tulis seperti itu, ataupun juga misalnya toko listrik, karena ini nempel tidak menggunakan baut, hanya ditempelkan saja. Nah, untuk pemasangan jangan khawatir, di sini sudah ada tanda titik, ini sudah ada benjolan lubang, di sini juga ada lubang sebagai penanda, jadi tidak akan salah seperti itu. Jadi kalau misalnya pas, jadi pas di tombol volume atas bawah, kemudian on off tetap bisa berfungsi karena sudah ada penunjuk di bagian titiknya ini. Jadi untuk pemasangan tinggal ditempel saja, kemudian kita pasang seperti ini, kemudian kita pasang penutupnya. Ini sebagai penutup saja, tidak kita pasang juga tidak masalah seperti itu. Kemudian setelah selesai kita pasang baut seperti ini. Selesai, bisa kita pasang back covernya, jadi gampang sekali. Saya kira ini saja bagaimana cara mengatasi Vivo P5 ataupun P5s Y67 mati total di cas masih bisa seperti itu. Kita ganti, kita cek fleksibel on off masih bagus, berarti tombol volume luar yang rusak, jadi kita ganti karet saja, ataupun juga misalnya di fleksibelnya sudah rusak, bisa kita ganti fleksibelnya seperti itu. Mudah, pasti bisa kita kerjakan sendiri di rumah. Untuk pembelian komponen bisa beli di online, nanti kita bagikan link pembeliannya di deskripsi seperti itu. Terima kasih telah menonton. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ketik saja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab seperti itu. Ataupun juga untuk mengetahui video yang kita upload setiap hari, bisa di subscribe kemudian aktifkan tombol loncengnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.